Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Mudah-mudahan kesempatan hidup ini bisa kita maksimalkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dengan diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Sahih Abu Dawud. Diterima dari sahabat Mu'adz bin Jabal annahu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika pernah memegang tangannya kemudian berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan doa setelah selesai salat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, mengingat engkau, dan bantulah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku agar bisa beribadah dengan baik. Hadis ini memberikan banyak pelajaran dan faidah kepada kita semua, bahwasannya di antara bukti kecintaan seseorang kepada saudaranya adalah dengan saling menasihati. Di awal hadis Nabi SAW mengatakan, "Usika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu." Wasiat itu bermakna talabu al-fi'li atau talabu tarki, meminta sesuatu untuk dikerjakan atau meminta sesuatu untuk ditinggalkan. Tentu saja wasiat yang mengandung pesan-pesan yang sangat penting kepada orang yang diwasiati, agar kalau kebaikan dikerjakan atau kalau keburukan ditinggalkan. Dari sini kita mengetahui bahwa tanda kecintaan seorang itu adalah saling menasihati, saling mewasiati dalam kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana Nabi SAW menasihati atau mewasiati kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi jangan merasa orang yang dinasihati dia merasa tidak dihargai atau merasa orang lain ikut campur terhadap urusannya. Jangan sekali-kali demikian. Justru orang menasihati kita, orang mewasiati kita kebaikan, itu tanda bahwasanya dia cinta kepada kita. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasannya wasiat Nabi SAW ini sebenarnya bukan hanya khusus kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, tetapi juga wasiat kepada kita semua, kepada umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana isi wasiatnya sampai Nabi harus bersumpah, "Wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku sungguh sangat mencintaimu. Sesungguhnya bukti cinta Nabi kepada Mu'adz bin Jabal adalah mengajarkan wasiat atau mengajarkan tuntunan, "Usika an alla tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Kata Nabi SAW, "Wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa selesai sholat, ya Allah, bantu aku untuk bisa mengingatmu. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa bersyukur kepada nikmatmu. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu." Ini adalah doa yang tidak boleh kita tinggalkan, karena tidak ada ketaatan, tidak ada peribadatan yang kita lakukan, tidak ada proyek kebaikan yang bisa kita laksanakan kecuali semuanya
berdasarkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan. La haula ala ta'atin, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan. Wala quwwata an maksiatin, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, kecuali semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat-sangat penting bagi kita semua untuk melazimkan atau merutinkan bacaan doa yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal. Yang pertama, meminta kepada Allah agar dibantu untuk bisa mengingat. Dan zikir, mengingat yang paling besar tentu saja adalah salat. Aqimus salata li dzikri, tegakkanlah salat agar engkau bisa mengingatku. Jangan sekali-kali tinggalkan salat walaupun dalam keadaan sesibuk-sibuk apapun. Sesibuk-sibuk apapun seseorang, tentu saja tidak diperkenankan untuk meninggalkan salat. Kemudian di antara zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Sesibuk-sibuk apapun orang bekerja, tidak boleh untuk meninggalkan membaca Al-Quran. Kemudian zikir yang paling baik diantaranya juga adalah doa. Manfaatkan bulan Ramadan untuk berdoa, menyampaikan permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Ta'ala berjanji kepada kita, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan penuhi permintaannya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Barang siapa yang bertanya kepadaku maka aku dekat, aku akan senantiasa mengijabah orang yang meminta kepadaku. Kemudian kita juga memohon agar Allah membantu kita bisa bersyukur. Dan tentu saja syukur yang paling penting tidak hanya sekedar di lisan, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tidak hanya sekedar di lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan pikiran, hati, dan perbuatan. Perbuatan anggota badan sebagai bentuk rasa syukur adalah dengan cara memanfaatkan setiap anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya anggota badan kita, harta kita, kesempatan kita, kesehatan kita digunakan untuk proyek-proyek kebaikan, maka itulah bentuk syukur yang hakiki dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji akan menambahkan setiap nikmat yang kita terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian yang terakhir adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibantu, ditolong untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya ibadah. Bukan hanya sebatas kuantitas banyaknya ibadah kita, tapi ibadah yang benar-benar berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menjadi tadzkirah khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi ikhwatul iman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.